Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang pengasih dan penyayang, kami bersyukur penyertaan dan berkat Tuhan bagi hidup dan keluarga kami. Sampailah saatnya dalam ibadah minggu ini, kami mendengarkan firman-Mu yang adalah terang, yang adalah kekuatan bagi hidup kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai dan membimbing kami, agar kami memperoleh pengertian dan kekuatan untuk melakukannya. Karena itu Tuhan berfirman-Lah, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi dasar renungan kita pada minggu kali ini, Roma 3 ayat 1 sampai 8. Kiranya kita boleh semua membaca Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Sampai sedemikian. Shalom kepada kita semua. Saya berharap kasih karunia Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai kita, menguatkan kita dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini adalah minggu ketiga Paskah, atau dalam gereja kita dikatakan minggu kedua setelah Paskah. Ini sebenarnya adalah minggu-minggu merayakan Paskah, merayakan kemenangan Kristus atas kematian, merayakan kasih Tuhan atas manusia yang berdosa. Kemenangan Tuhan atas maut adalah kematian yang sangat ditakutkan manusia. Karena itu sebenarnya perayaan ini sampai nanti kepada Pentakosta, ya, hari yang ke-50. Dan sesungguhnya kemenangan Paskah sebenarnya menjadi sukacita bagi seluruh orang percaya dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, minggu ini juga disebut dengan Minggu Misericordias Domini, artinya kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, dalam situasi sekarang ini, apakah kita masih mengingat kasih setia Tuhan? Ataukah kita sudah mulai luntur mengingat kasih setia Tuhan? Jangan sampai, saudara-saudara. Kasih setia Tuhan itu kekal, sebab Dia memang Allah yang setia. Nah, karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan ini agar kita boleh dikuatkan, boleh diteguhkan untuk selalu percaya di dalam nama Yesus Kristus.
Yang pertama adalah dari bacaan kita Bilangan 14 ayat 17 sampai 19. Saudara-saudara, kalau kita baca ini adalah doa Musa kepada Tuhan, memohon dengan sungguh-sungguh agar Tuhan jangan menghukum bangsa Israel. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan mau menghukum bangsa Israel? Bangsa pilihannya itu. Ya, untuk memahami alasan itu, kita harus sebenarnya membaca juga Bilangan pasal 12, pasal 13 sebelum pasal 14. Kira-kira ceritanya seperti ini. Posisi bangsa Israel pada saat itu adalah di Haran, ya. Itu pasal 12 ayat 16. Nah, Tuhan menyuruh bangsa Israel memberikan satu setiap suku sebagai mata-mata yang akan diutus menyelidiki tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan bagi mereka. Dan dapatlah 12 orang. Lalu mereka melakukan tugasnya dengan menyelidiki keberadaan tanah Kanaan. Setelah melakukan tugasnya, 40 hari mereka sudah kembali. Dan mereka memberikan laporan, paling tidak 2 hal, saudara-saudara. Yang pertama, dikatakan bahwa tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur dan hasil buminya melimpah ruah. Dan buktinya mereka membawa anggur yang sangat besar. Membawa buah ara dan sebagainya. Tentu ini sangat meyakinkan dan menggembirakan. Tapi ada lagi yang kedua. Mereka mengatakan bahwa tanah itu dihuni oleh orang Kanaan dan orang-orang bangsa lain. Dan mereka bodinya besar dan seperti raksasa. Nah, inilah yang membuat orang menjadi ciut. Nah, setelah melaporkan itu, maka mata-mata ini memberikan 2 kesaksian yang berbeda. Yang pertama, yang 10, mereka mengatakan, mustahil bagi kita untuk merebut tanah Kanaan. Bagaimana mungkin kita mengalahkan manusia raksasa itu? Kami melihat diri kami hanyalah seperti belalang saja di hadapan mereka. Jadi mustahil. Ya. Tapi Joshua dan Kaleb mengatakan, oh tidak. Bukankah Tuhan itu menyertai kita? Kami yakin dan percaya kita harus berperang melawan mereka. Dan oleh penyertaan Tuhan, kita pasti bisa menaklukkannya. Saudara-saudara, apa reaksi bangsa Israel? Bangsa Israel lebih percaya kepada omongan ke-10 orang tadi. Provokasi yang melemahkan mental bangsanya. Mereka lebih melihat ketakutan, melihat kekuatan musuh. Mereka lupa kekuatan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, kasih setia Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, sampai seberapa lama lagi mereka seperti ini, Musa? Padahal aku sudah menunjukkan kuasaku di depan mata mereka. Bagaimana mereka sudah dibebaskan dengan 10 tulah. Dengan Tuhan membelah laut Teberau dan lain-lainnya. Tapi mereka kok tidak berlaku setia kepadaku. Karena itu aku harus menghukum mereka, kata Tuhan. Maka Musa memohon belas kasihan Tuhan, bahwa engkau adalah Allah yang pengasih dan menepati janjimu. Engkau pemaaf, engkau berbelas kasihan. Karena itu tolonglah, janganlah Tuhan. Jadi dia memohon belas kasihan Tuhan agar jangan menghukum bangsa Israel. Dan memang akhirnya Tuhan tidak langsung menghukum mereka di situ. Tapi akhirnya Tuhan katakan, semua mereka yang bersungut-sungut yang tidak percaya aku bisa membawa mereka ke Kanaan, tidak ada satu orang pun yang akan bisa sampai ke sana kecuali Kaleb dan Yosua. Karena mereka percaya Tuhan akan menolong mereka. Nah, lewat bacaan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat doa Musa, mengingatkan Tuhan akan belas kasihannya, memohon dengan sungguh-sungguh. Ya,
maka kita pun bisa memahami bahwa Tuhan itu memiliki kasih setia yang luar biasa. Kasih setianya itu kekal. Nah, karena itu saudara-saudara, yang menjadi masalah adalah manusia seperti 10 orang mata-mata dan bangsa Israel itu, yang kerap kali melupakan kasih setia Tuhan, lalu mereka memiliki mentalitas yang lemah. Dan akhirnya mereka melupakan Tuhan, mereka menolak Tuhan, dan mereka meragukan Tuhan. Dan mereka mau mencari pemimpin yang lain, meninggalkan Tuhan, meninggalkan Musa. Jangan sampai hal sedemikian juga akan terjadi dalam hidup kita. Gara-gara nilam setitik, rusak susu sebelanga. Gara-gara masalah, kita melupakan kasih setia Tuhan. Ini harus kita hati-hati. Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu berbelas kasihan. Kasih setianya kekal. Yang menjadi gagal adalah manusia yang melupakan, meragukan kasih setianya. Yang kedua, saudara-saudara, bahan khotbah kita, Roma 3 ayat 1-8. Ini adalah menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Ya, menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Kalau tadi yang pertama, ya, bangsa Israel melupakan kasih setia Tuhan. Nah, kalau ini adalah menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Nah, apa maksudnya saudara-saudara? Maka ini adalah surat Rasul Paulus kepada orang Roma. Lewat surat ini Rasul Paulus memberitakan Injil, kabar baik. Bahwa kabar baik itu adalah di dalam nama Yesus Kristus, itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia diselamatkan. Itulah kabar baik. Sebelum datangnya kabar baik, pilihan manusia adalah kematian. Tapi setelah kabar baik, maka pilihan manusia adalah kematian dan keselamatan. Siapa yang percaya kepada Yesus, mulai dengan iman dan diakhiri dengan iman, maka mereka beroleh keselamatan. Dan Rasul Paulus menyatakan, sebelum pasal 3 ini, bahwa semua manusia adalah berdosa. Semua manusia adalah di bawah bayang-bayang maut. Orang Yahudi memang memiliki hukuman, memang memiliki hukum. Mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi walaupun mereka bangsa pilihan, jikalau mereka gagal melakukan kehendak Tuhan, mereka juga akan dihukum. Orang-orang non-Yahudi yang tidak memiliki hukum juga tidak boleh punya alasan untuk mengatakan, kami belum memiliki hukum, jadi tidak usah dihukum. Sebab Tuhan lewat ciptaannya dan lewat hati nurani yang tertanam dalam diri manusia, mereka juga bisa melakukan yang baik. Nah, karena itu Rasul Paulus mengatakan, sesungguhnya semua orang sama di hadapan Allah. Dan dia mengatakan, keberadaan manusia, semua manusia telah berdosa. Ya, telah berdosa. Nah, karena itu mungkin jadi orang Yahudi bertanya-tanya, loh, lalu apa kelebihan kami orang Yahudi? Yang tandanya dengan sunat itu, kan itu dalam ayat yang pertama, saudara-saudara. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi? Dan apa gunanya sunat? Apa gunanya? Rasul Paulus menjawab, ada gunanya, banyak gunanya. Apa itu? Dari bangsa Anda lah firman Tuhan disampaikan di Gunung Sinai. 10 hukum Taurat. Dari bangsa Anda lah lahir juru selamat. Dan ada banyak kelebihan bangsa pilihan itu, bangsa Israel. Tetapi kata Paulus, andai pun orang Israel gagal melakukan firman Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah gagal. Kasih setia Tuhan tidak pernah gagal.
Sebab dikatakan pada ayat ayat 3, ayat 4, sekali-kali tidak, sebaliknya Allah adalah benar. Maka dikatakan pada ayat 4 itu, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Paulus mengatakan, kegagalan manusia tidak mengurangi kasih setia Tuhan. Justru dalam kegagalan manusia itu nampak kasih Tuhan yang bersinar. Nah, lalu orang bertanya, kalau begitu baguslah kita berdosa supaya nampak kebaikan Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan, bukan itu maksudnya. Bahwa Tuhan itu adil, maka dia bisa mengadili dunia ini. Manusia tidak bisa mempermainkan kasih setia Tuhan. Jangan pernah ada orang mengatakan, kalau demikian, kalau dengan kejahatan kita, maka kasih Tuhan semakin melimpah. Orang seperti itu sudah sepatutnya dihukum. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi dia mengatakan bukan tidak ada keistimewaan orang Israel sebagai bangsa pilihan, ada. Tetapi walaupun mereka gagal melakukan misi mereka sebagai bangsa pilihan, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah gagal. Kegagalan manusia tidak pernah menggagalkan misi dan kasih dan janji Tuhan. Karena itu manusia tidak boleh mempermain-mainkan kasih setia Tuhan. Walaupun bangsa pilihan Tuhan, kalau tidak melakukan, kalau tidak berhidup seturut dengan kehendak Tuhan, mereka juga akan dihukum. Nah, saudara-saudara, inilah bahan khotbah kita. Jadi dengan demikian, yang kedua ini adalah walaupun status sebagai bangsa pilihan, jangan pernah itu diandalkan. Seorang Israel kadang-kadang berpikir, kami bangsa pilihan, walaupun berdosa, kami tetap masuk surga. Paulus katakan, tidak. Walau Anda bangsa pilihan, kalau Anda gagal, Anda akan tetap dihukum Tuhan. Tapi siapa yang percaya, apakah Anda, apakah di luar Israel, dia akan diberkati. Nah, itulah bagian yang kedua. Bahwa jangan pernah menyalahgunakan status sebagai bangsa pilihan, status sebagai orang Kristen untuk mempermain-mainkan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, itu dari bahan invokatio kita. Mengatakan dalam invokatio kita, itu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bagian surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Rasul Paulus banyak memberikan pengajaran di situ. Tetapi pengajaran yang seturut dengan konteks di sini adalah Paulus mengingatkan supaya jemaat itu dalam situasi apapun tetap setia kepada Tuhan. Ya, tetap setia kepada Tuhan. Maka dia mengingatkan mengingatkan jemaat Korintus dengan cerita masa lalu, yaitu cerita bangsa Israel saat mengikuti Musa. Itulah kalau kita lihat 1 Korintus pasal 10 itu mulai dari ayat yang 1. Maka dia mengatakan, bangsa Israel itu berjalan bersama dengan Musa. Pada siang hari dipimpin oleh Tuhan lewat tiang awan, dan malam hari tiang api. Mereka satu dibaptiskan di dalam air Laut Teberau saat mereka berjalan.
mereka bersama-sama sebagai satu bangsa pilihan Tuhan yang dalam arak-arakan. Nah, Tuhan menyertai mereka, ya, baik siang dan malam, dengan berbagai kuasa dan mujizatnya, penyertaannya dan berkat-berkatnya. Tentu kita semua ingat, tadi pun sudah diingatkan. Nah, saudara-saudara yang dikasih itu, namun demikian, kata Paulus, hei orang Korinti, namun demikian, maka nenek moyangmu itu, nenek moyang bangsa Israel itu, ada yang tidak setia. Karena itu, maka Tuhan marah, ya, dan membuat mereka mati di padang gurun. Tuhan menewaskan mereka. Itu pasal 10 ayat 5 1 Korintus. Ya. Mereka menyembah berhala dan hidup dalam perzinahan. Sehingga mereka dibunuh Tuhan dalam satu hari 23.000. Kalau korban COVID berapa sekarang di dunia? Mungkin lebih daripada ini. Ini satu hari Tuhan bunuh mereka 23.000. Itu 1 Korintus 10 ayat 8. Karena menyembah berhala dan karena hidup dalam perzinahan. Lalu pada ayat 10, pasal 10 ayat 9, mereka mencobai Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh ular untuk memaguti mereka. Ya, memaguti mereka sehingga mereka menjadi ketakutan dan banyak yang mati. Ya. Mereka mencobai Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya. Akhirnya mereka juga dihukum oleh malaikat kematian. Saudara-saudara, inilah beberapa paparan Paulus supaya jemaat itu jangan tidak setia kepada Tuhan, tapi tetap berlaku setia. Tetap berlaku setia. Nah, karena itu dia mengingatkan, kepada jemaat Korintus, ya, yang pertama itu ayat 12, saudara-saudara. Pada ayat 12 itu dikatakan di situ, kepada mereka yang menganggap dirinya kuat, gitu ya. Kepada mereka yang menganggap dirinya kuat. Saya boleh bacakan di sini 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Jadi, hei Anda yang merasa kuat, yang merasa survive, yang merasa hebat, hati-hati. Jangan engkau lupakan Tuhan. Nanti kau juga bisa dikenakan penyakit. Nanti kau dipagut ular. Nanti malaikat Tuhan datang kepadamu. Jangan merasa kuat, jangan andalkan dirimu. Barulah ayat invokasio kita. Lalu dikatakan ayat 13 invokasio kita. Pencobaan-pencobaan yang engkau alami itu sama seperti yang dihadapi orang lain. Artinya apa? Hei kepada kalian yang merasa lemah. Tadi yang kuat ya. Sekarang yang merasa lemah. Yang merasa hampir putus asa. Jangan kau merasa dirimu hanya engkau yang menghadapi pencobaan. Enggak. Virus corona ini enggak melihat level. Mulai dari bawah sampai ke atas. Mulai dari rohaniawan sampai kepada orang biasa. Ada yang mati semua kok. Jangan merasa hanya engkau yang mendapatkan berita. Tidak. Dan ingat bahwa pada saat engkau mendapatkan penderitaan itu tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan menyertaimu bahwa Dia akan pada saatnya akan memberikan kepadamu jalan keluar. Nah, saudara-saudara, ini dengan ini Paulus mengingatkan supaya jemaat itu tidak putus asa, tapi tetap semangat. Jadi kepada yang kuat, kepada yang lemah, jangan sampai mereka tidak setia. Tapi mereka harus selalu setia kepada Tuhan. Nah, inilah 3 bagian Alkitab. Nah, karena itu saudara-saudara, tema kita hari ini Allah setia kepada janjinya. Allah setia kepada janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi COVID-19 ini, saudara-saudara,
Apakah kita masih mengingat janji Tuhan? Apakah janji Tuhan begitu berharga, begitu berpengaruh kepada kita, saudara-saudara? Tentang akibat COVID-19 ini, Anda hampir tiap hari membacanya. Ekonomi yang melambat, kejahatan yang meningkat, aktivitas kita yang terbatas, dengan seluruh dampak-dampaknya, baik dalam pemerintah, lembaga gereja, pekerjaan-pekerjaan, dan kehidupan kita. Kita semua sudah tahu, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, apakah minggu ini yang disebut dengan Minggu Misericordias Domini, kasih setia Tuhan itu, masih melekat dalam diri kita? Masih kita pegang? Saudara-saudara, yang pertama, kita harus ingat, jangan melupakan kasih setia Tuhan. Jangan melupakan kasih setia Tuhan seperti bangsa Israel tadi. Dan 10 orang mata-mata tadi. Mereka melupakan tanda-tanda mujizat. Air terbelah, air laut terbelah. 10 tulah yang demikian dahsyat. Mereka lupakan. Mereka lebih takut kepada orang enak yang seperti raksasa itu. Mereka lebih takut kepada virus corona daripada memperhatikan Tuhan. Jangan pernah lupa, saudara-saudara. Jikalau Anda lupa, Anda akan ikut tergilas. Anda tidak akan sampai kepada tanah Kanaan. Hati-hati. Ya. Jikalau Anda melupakan kasih setia Tuhan, maka Anda akan melihat diri Anda hanya seperti belalang saja. Tapi jikalau Anda sungguh-sungguh mengingat kasih setia Tuhan, maka raksasa itu akan kita lihat seperti belalang. Amin? Seperti belalang. Jikalau aku berlaku setia kepada Tuhan, dan aku tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka kita bisa mengalahkan raksasa itu dan menduduki, menikmati tanah Kanaan yang penuh dengan madu, yang penuh dengan berkat-berkat itu. Susu dan madu. Saudara-saudara, jangan pernah melupakan kasih setia Tuhan. Tapi marilah kita seperti Yosua dan Kaleb yang selalu mengingat kasih setia Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan, maka apapun yang terjadi di depan, kita akan melihat seperti belalang. Kita akan melihat seperti belalang. Katakan itu kepada hati saudara. Atau saudara akan sama seperti bangsa Israel yang akan dipagut oleh ular, yang akan dimakan oleh penyakit, yang akan dilewati malaikat maut, dan tidak akan sampai kepada tanah Kanaan kita yang baru. Hati-hati saudara-saudara. Jadi itu pilihan kita. Jangan pernah lupakan Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Lalu kenapa kita takut? Kalaupun ada rasa-rasa sedikit takut, ya serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi kita kuat. Dan pastikan kita bisa melewati virus corona ini karena ketaatan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kita. Aminkan dalam diri kita, saya bisa melewati ini karena Tuhan. Dan buktikan Anda bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Ingat kasih karunia Tuhan. Nah, yang kedua, jangan kita menyalahgunakan status kita sebagai orang percaya. Bangsa Israel, orang Yahudi menganggap saya ini bangsa pilihan. Walaupun saya berdosa, saya masuk surga. Kita bilang, aku ini orang Kristen, aku ini pendeta, pertua, diaken, aku ini pendoa, aku ini jemaat yang setia. Tapi kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, maka Anda pun sama, tidak akan sampai ke tanah Kanaan. Jadi status sebagai orang percaya tidak jaminan. Jaminan adalah kesetiaan dan iman percaya
kepada Tuhan. So, hati-hati. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara-saudara, sebagai orang percaya, kita diingatkan tadi oleh Rasul Paulus, apapun yang terjadi, mungkin saudara pada saat ini tetap eksis. Ada banyak harta, ada banyak timbunan yang akan seolah-olah menjadi garansi keselamatan Anda. No, jangan. Bukan itu. Tapi andalkan Tuhan. Jangan Anda merasa kuat, teguh. Tapi andalkanlah Tuhan. Mungkin ada yang masalah ekonomi, masalah penyakit yang ada dalam keluarga kita. Anda lemah, Anda merasa ditinggalkan Tuhan. Jangan putus asa. Ingat, percobaan yang Anda terima itu tidak melampaui kekuatan Anda. Dan Tuhan berjanji untuk memberkati Anda di dalam seluruh situasi Anda. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua. Jangan pernah lupakan kasih setia Tuhan. Berjalanlah. Lihatlah musuhmu seperti belalang saja. Karena Tuhan menyertai kita, bukan oleh kekuatan kita. Dan mari kita melihat virus corona ini hanya sebagai belalang. Dan melihat Tuhan sebagai raksasa yang akan menginjak-injak musuh kita itu. Dan kita akan menjadi pemenang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menguatkan kami, bersama keluarga kami, bersama pemerintah, bersama seluruh stakeholder, untuk menghadapi situasi yang kami hadapi COVID-19. Agar kami mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan memenangkan kami, menikmati tanah Kanaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.